Hari ini aku mau cobain lapis legit sultan yang viral banget itu loh. Teksturnya sangat enak, moist, dan lembut banget. Tapi kali ini aku mau buat versi ekonomisnya. Cukup dengan 13 butir telur, kalian bisa cobain resep yang satu ini. Langkah pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Ini aku nggak pakai sarung tangan ya, karena ini aku mau konsumsi pribadi, jadi bukan buat dijual. Kemudian ini pisahkan kuning telur dari putihnya, karena yang akan kita pakai itu kuning telurnya saja. Ini aku pakai sebanyak 13 butir kuning telur. Setelah semua kuning telur terpisah, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu siapkan wadah dan siapkan juga butter yang sudah dibekukan. Ini dibekukannya sebentar aja, jangan terlalu lama ya. Kemudian siapkan 100 gram gula pasir yang sudah dihaluskan dan kita campurkan ke dalam butter. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga dia mengembang. Karena ini ekonomis, jadi di sini aku nggak pakai butter Wisman ya, karena harganya Wisman itu mahal. Jadi aku pakai butter yang di bawahnya. Tapi meskipun begitu, ini tuh rasanya tetap enak loh. Oh ya, ini untuk butternya aku pakai sebanyak 170 gram ya. Di mixer sampai warnanya berubah menjadi putih seperti ini ya guys. Kemudian setelah itu kita tambahkan susu kental manis. Aduk kembali menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai susu kental manisnya tercampur dengan rata. Kemudian setelah tercampur kita sisihkan. Selanjutnya kita mixer bagian kuning telurnya. Seharusnya di sini kuning telur di mixer dengan gula ya, tapi ternyata aku lupa tadi malah masukinnya dengan butter. Tapi nggak apa-apa, meskipun begitu ini tuh bakalan mengembang ya. Di mixer aja dengan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti dia berubah menjadi mengembang dan juga kental. Jika sudah mengembang dan kental seperti ini, selanjutnya kita tambahkan tepung terigu. Kalian kalau mau pakai susu bubuk juga boleh ya, tapi di sini aku nggak pakai, aku skip aja. Nah di sini tepung terigunya dimasukkan secara bertahap ya, sambil kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dan untuk tepung terigunya ini aku pakai sebanyak 35 gram. Sebenarnya ini bisa di skip juga ya, tapi nanti hasilnya itu bakalan terlalu banyak kalau nggak pakai tepung terigu. Masukkan sedikit adonan butter, kemudian kita aduk rata secara perlahan menggunakan spatula. Setelah tercampur, kemudian ambil sedikit adonan, kita masukkan ke dalam butter dan aduk kembali secara perlahan. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan kembali semua adonan ini ke dalam kuning telur dan aduk kembali secara perlahan sampai semuanya tercampur. Kemudian ambil sedikit adonan, agar hasil layernya itu nanti sama rata, kita ambil per layernya itu sebanyak 70 gram.
Dan siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan dialasi kertas roti bagian bawahnya. Kemudian masukkan saja adonan yang sudah tadi kita timbang sebanyak 70 gram. Dan kita ratakan menggunakan sendok yang sudah dibengkokkan seperti ini ya. Ini kalian wajib korbankan sendok sih. Gak apa-apa karena ini sendoknya juga sendok yang murah. Sengaja aku beli yang murah kayak gini supaya bisa dibengkokkan. Nah selanjutnya ini kita panggang. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan ya sebelumnya selama 5 menit. Untuk layer pertama ini kita panggang selama kurang lebih 8 atau 7 menitan dengan api atas bawah dan suhu 160 derajat. Tapi kalian sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, karena biasanya di tiap oven itu panas yang dihasilkan bisa berbeda-beda. Nah setelah matang, jika ada yang menggelembung seperti ini kita tusuk-tusuk aja ya. Selanjutnya kita tekan-tekan seperti ini menggunakan alat ya. Tapi karena aku nggak ada alat penekannya, jadi aku pakai loyang bulat kecil seperti ini, ditambahkan dengan sedikit margarin di atasnya. Selanjutnya tambahkan lagi untuk layer kedua sama menggunakan adonan sebanyak 70 gram. Diratakan, tapi kita panggang menggunakan api atas saja ya, selama kurang lebih 13 menit menggunakan suhu 160 derajat Celcius. Untuk layer ketiga dan seterusnya juga sama ya, menggunakan api atas aja selama 13 menit dan suhu 160 derajat. Tapi aku nggak bisa jamin karena suhu tiap oven itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Ini juga aku ambil resep dari orang, katanya pakai suhu 160 derajat dan di ovennya itu ada yang 10 menit, ada yang 8 menit. Tapi ternyata di oven yang aku pakai ini harus 13 menit baru bisa matang seperti ini. Ini adalah adonan terakhir dan untuk adonan terakhir ini aku panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah ya, selama 10 menit. Dan setelah adonannya matang semua, selanjutnya kita oles bagian atasnya menggunakan butter dan kita biarkan dia hingga dingin ya sebelum dikeluarkan dari loyang. Dan ini dia hasilnya setelah kita potong. Kalian bisa lihat ya, sangat berlayer seperti ini. Warnanya bagus, cantik, tapi memang layernya agak kurang rapi. Karena ini tuh aku pertama kali buat lapis legit ya teman-teman. Benar-benar perdana banget. Karena selama ini aku tuh pengen banget bikin lapis legit, tapi gak berani gitu. Takut gagal, takut salah, takut ini takut itu, banyak banget rasa takutnya karena ini tuh modalnya agak lumayan ya. Tapi ternyata setelah aku cobain resep ini tuh aku langsung berhasil loh sekali buat. Rasanya juga sangat-sangat enak banget, lembut dan lumer banget, dan ini tuh lebih buttery ya, lebih berminyak gitu. Nah buat kalian yang suka manis, kalian harus cobain resep ini. Tapi kalau kalian nggak suka manis, kalian bisa kurangin aja gulanya dari resep ini ya.